Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, Stambuk 21910066, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar konsumsi dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita ke materinya. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas makanan yang dihalalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam pendekatan ekonomi Islam ini, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam Islam ada beberapa etika ketika seorang muslim berkonsumsi. Yang pertama, ada prinsip keadilan, di mana berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Yang kedua, ada prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran, sementara dalam arti luasnya adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Yang ketiga, ada prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya. Yang keempat, ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Yang kelima, ada prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Adapun karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam diantaranya adalah yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syarak. Yang kedua, konsumsi yang rasional atau dengan kata lain mustahlik al-aqlani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam, atau dengan kata lain mustawa al-kifayah. Yang dimaksud mustawa al-kifayah ini adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen. Yang keempat, memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat, dan takmiliyat. Daruriyat adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi seorang muslim, sedangkan hajiyat adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Sedangkan takmiliyat di sini adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi di atas. Selanjutnya, prinsip dasar perilaku konsumen Islam terdiri atas yang pertama, ada prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, yang dimana terdiri dari prinsip akidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. Selanjutnya, yang kedua, ada prinsip kuantitas. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta bermewah-mewahan mubazir, namun juga tidak pelit. Yang ketiga, ada prinsip prioritas, yaitu memperhatikan unsur kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan seperti primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, ada prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tidak tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat.
Yang kelima ada kaidah lingkungan, yaitu dalam mengonsumsi kita harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam, dan keberlanjutannya ini tidak merusak lingkungan. Adapun batasan konsumsi dalam syariah, dalam ajaran Islam manusia tidak dilarang untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut dapat mengangkat martabat manusia dan tidak melampaui batas kewajaran. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik secara wajar, tidak berlebihan. Itulah tadi materi tentang konsep dasar konsumsi dalam Islam yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.